Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diadamara. Saya adalah mahasiswa program studi Manajemen S1 Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil ringkasan dari materi Manajemen Keuangan di pertemuan ke-12. Selanjutnya, langsung saja saya jelaskan ke pokok materinya adalah sebagai berikut. Konsep dasar. A. Sumber pendanaan. B. Sumber dana jangka pendek. C. Sumber dana jangka menengah. D. Sumber dana jangka panjang. E. Analisis struktur modal. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. G. Pendekatan dalam struktur modal. H. Kebijakan dividen. I. Pertimbangan manajerial dalam pembayaran dividen. J. Kebijakan pembayaran dividen. K. Stabilitas dividen. L. Menghitung dividen. M. Tanggal-tanggal penting dalam pembagian dividen. Pengertian sumber pendanaan. Sumber dana dari dalam perusahaan atau internal source dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dana dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Sumber dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya, kredit perdagangan, pinjaman bank, jangka pendek, surat berharga komersial, leasing, kredit pasar uang, letter of credit. Lalu sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Contohnya term loan, equipment loan, sedangkan sumber dana jangka panjang adalah pendanaan yang jangka waktu jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Contohnya obligasi dan pendanaan untuk aset-aset jangka panjang seperti tanah, mesin, pabrik, atau proyek-proyek konstruksi. Analisis struktur modal meliputi struktur modal atau capital structural dan struktur keuangan atau financial structure. Struktur modal atau capital structural adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Sedangkan struktur keuangan atau financial structure adalah perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah pasiva. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah tingkat bunga atau biaya modal, stabilitas dari perolehan laba, struktur aktiva, tingkat risiko aktiva, sifat manajemen, dan besarnya jumlah kebutuhan modal. Dalam menganalisis pendekatan dalam struktur modal terdapat 5 pendekatan, yaitu pendekatan laba bersih, pendekatan laba operasi, pendekatan tradisional, pendekatan MM, dan pendekatan EBIT EPS. Kebijakan dividen atau dividend policy merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pendekatan terhadap keputusan dividen adalah kebutuhan dana bagi perusahaan, posisi likuiditas perusahaan, kemampuan untuk meminjam, pembatasan-pembatasan dalam perjanjian hutang, dan pengendalian perusahaan. Selanjutnya, kebijakan pembayaran dividen terbagi menjadi 4, yaitu kebijakan pemberian dividen stabil yang meningkat, konstan, dan yang rendah ditambah ekstra. Stabilitas dividen adalah pembayaran dividen yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Untuk menghitung dividen perlu diketahui 3 hal, yaitu 1. Dividen payout ratio atau DPR sama dengan rasio jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan, biasanya dinyatakan dalam persentase. 2. Jumlah saham perusahaan. 3. Laba bersih perusahaan. Tanggal-tanggal penting dalam pembagian dividen terbagi menjadi 5, yaitu announcement date atau tanggal pengumuman, cum date atau cum dividen, ex date atau ex dividen, recording date, dan payment date. Baiklah, demikian hasil pemaparan saya dalam meringkas materi pertemuan ke-12. Untuk lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.